24 menjadi pegawai kontrak gitu. Ya. Nah, sampai yang terakhir saya ditangkap. tanggal berapa? 30 Agustus. 1 September. 1 September 2025. Akhirnya tidak diperpanjang kontraknya gitu ya. Ya. Tugas saudara di sana sejak awal apa? Saya handle media sosial dan juga outreach. Pakai bahasa Indonesia saja. Menghandle media sosial itu artinya apa? Saya megang Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Apa? LinkedIn. Ya. Dan juga Facebooknya. Itu akun-akun media sosial resmi tempat saudara bekerja. Betul. Selain itu megang itu maksudnya apakah saudara yang ditugaskan memposting sesuatu, mempublikasikan sesuatu, kemudian merespon komentar atau apa maksudnya? Dari mulai perencanaan konten, jadi saya membuat konten schedule, lalu juga research. Saya agak jadi juga karena saya agak bingung meriset informasi tentang topik-topik yang kita sedang bahas. Misalnya bulan ini bahasnya isu wanita atau bulan isu pemuda. Jadi saya poinnya saya dapat. Ya. Merencanakan itu, kemudian mempostingnya jika sudah diizinkan begitu. Betul, ya. Lalu juga saya memegang podcast. Sebagai apa? Podcast itu saya sebagai penulis dari semuanya yang mulia, dari mulai merencanakan, membuat skenario-nya, membuat daftar-daftar pertanyaan. Betul, memilih siapa interviewer yang akan kita undang juga. Saudara pewawancaranya? Iya, kadang saya jadi hostnya juga. Apa? Jadi host, pembawa acara ya. Pembawa acaranya, sekaligus yang mewawancarai. Iya, betul. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke tanggal 28 Agustus 2025 ya. Ya. Hari itu saudara masuk kantor 28 Agustus? 28, maaf saya ada lupa 28 itu Kamis ya. Kalau tidak salah saya 28, saya ada lupa 28 Kamis ya. Tapi yang saya ingat itu pengumuman work from home itu di 29. Apa? Saya ingat itu pengumuman work from home di 29, 28 itu saya agak lupa saya masuk atau tidak karena sudah mulai terjadi demo ya tanggal segitu. Lupa. Iya. Kemudian kapan saudara mulai mengumpulkan materi-materi untuk diposting di akun media sosial saudara? Ini maksudnya mengenai story saya yang didakwakan atau? Ya, yang ini kan tidak ujuk-ujuk ada spontan kan, tapi ada yang saudara persiapkan dulu gambarnya, ada yang memang di repost saat itu juga. Iya, kan? Kalau yang repostan itu karena saya lihat di lini masa ya di explore Instagram, jadi saya tidak mempersiapkan. Tapi ya, kalau yang dipersiapkan itu bikin foto dulu terus disimpan dulu. Itu yang mana? Itu foto saya dan video outfit of the day saya. Yang mana? Ada muka saya dua-duanya. Yang bukan. Yang ada muka sayanya. Yang menunjuk gedung Mabes Polri. Betul. Itu ngambil foto dulu. Ya. Tapi disimpan dulu. Itu ngambilnya kapan? Pada saat tanggal 29. Pada saat work from home. Iya, harusnya saya work from home. Setelah ambil foto, berarti saudara ngambil foto di kantor? Di kantor, ya. Setelah itu pulang? Saya itu pulang. Terus mana lagi yang diambil terus disimpan dulu? Setelahnya, ini? Ya, ini video outfit of the day saya. Ini diambil dulu fotonya, tapi tidak langsung dipost? Ya, ini video yang mulia. Oh, ini video? Ya. Videonya diambil dulu terus disimpan dulu? Betul. Kemudian yang lain, kan ada satu lagi yang di atas, yang ini. Yang atas itu. Ini repost atau memang saudara bikin sendiri? Oh, itu repost dari konten. Ini repost? Iya, kolektifan. Ya, posting ulang. Yang satunya lagi Pak? Yang
Ini posting ulang juga. Itu e-post juga ya, posting ulang. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama yang saudara posting itu yang mana? Yang video Afan Kurniawan di Dinas. Yang video yang Gambar kanan dua. atas, Pak. Yang kanan atas. Ya, coba besarkan ini. Ini video ya. Betul. Aslinya video. Aslinya video. Video saudara lihat di mana? Di lini masa, di ekspor. Di lini masa Instagram. Betul. Yang memposting pertama kali, yang mempublikasikan, tahu nggak? Akun Kolektiva. Dia yang pertama kali. Iya, ini konten ini dari akun Kolektiva saya repost. Dari akun Kolektiva. Ya. Dia bukan merepost, bukan. Bukan. Memang dia. Untuk videonya saya tidak tahu dia dapat dari mana exactly. Mungkin ada yang mengirim ke akun ini, cuman dia yang upload. Kolektiva. Ya, kalau dia upload kan memang berbeda dengan mengupload ulang gitu ya, memposting Ya. ulang kan memang berbeda. Ya betul. Dia tidak memposting ulang, tapi memang dia memposting video ini, tapi Ya. saudara tidak tahu Sumbernya. dari mana dia mendapatkannya, apakah miliknya sendiri atau orang lain. Coba besarkan lagi Pak. Videonya tulisannya Kolektiva, ya. Memang begitu tulisannya awalnya. Itu Kolektiva nama akunnya. yang Nama akunnya. Betul. Oke. Nama akunnya memang tertera di sebelah kiri seperti itu. Iya, Sebelah kanannya ada durasinya. betul. Yang menulis tulisan di atas ini siapa? Itu saya menulis ketika Saudara. saya merepost di Instagram story saya. Most corrupt, most useless, most sickening, disgusting, stupid, and morally bankrupt institution. Fuck the police, literally are just a bunch of dumb fucks. And I hope every single one of you and your bloodline rots in the deepest hell. Saudara memilih menuliskannya dalam bahasa Inggris, kenapa? Karena saya memang sehari-hari di kantor dan di pertemanan terbiasa pakai bahasa Inggris. Gitu. Ya, Kenapa tidak memilih bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami orang Indonesia? karena saya memang terbiasa pakai bahasa Inggris yang mulia. Di bawahnya tulisannya Ya Allah, I'm so mad. Tuhan, saya sangat marah. Ya, Ya. saudara marah dengan atau karena peristiwa yang mana? Peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, seorang masyarakat Indonesia di tangan kepolisian yang tertera di video tersebut Ini diposting di tanggal di tanggal 28 atau 29? 28 malam. 28 malam. Ya. 28 malam. Afan sudah diketahui meninggal saat itu? Pada saat ini saya belum tahu Afan meninggal. Saya baru melihat kejadian dia di dinas. Berarti belum tahu waktu itu meninggal kan? Di sini masih di dinas saja. Jadi tapi alasan saudara karena dia meninggal gitu? Karena di dinas, maaf yang mulia. Das. Iya. Karena Di itu atasnya, ada coba konfirmasi. kembali ke atas Pak. Ini tanggal 28 Agustus malam ya. Malam pukul berapa Kalau saudara saya tidak, posting? kalau tidak salah itu di jam 8 malam atau Jam 8 malam. Di mana mempostingnya? Di rumah. Saat berada di rumah. Atau di rumah ya. Maksudnya apa? Apa yang ingin saudara sampaikan? Apakah memang saudara ingin, apa sih yang saudara maksud bloodline membusuk di neraka terdalam? Apa sih? Ya izinkan saya menjelaskan yang mulia, karena saya melihat kejadian ini merupakan kejadian yang sangat amat pilu ya. Di lidahnya saudara Afan Kurniawan, walaupun saya tidak kenal, tapi kami sama-sama rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, sama-sama pemuda, dan
Saya saat itu tidak tahu apakah beliau sudah meninggal atau belum. Namun dengan melihat mobil Ranti sebesar itu melindas Afan Kurniawan, pasti akan ada kecacatan yang terjadi di dalam tubuhnya Afan Kurniawan. Dan saya sangat menyayangkan hal ini terjadi oleh dan dilakukan oleh oknum kepolisian. Dan di situ saya hanya mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan saya, dan saya berharap bahwa oknum tersebut juga mendapatkan ganjaran atau hukuman yang setimpal seperti itu. Oke, kenapa tidak menulis seperti itu dalam bahasa Inggris? I hope pelakunya akan mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal dari perbuatannya. Kenapa menulis most corrupt, most useless, most sickening, disgusting, stupid, and morally bankrupt institution ever? Anda menganggap polisi adalah institusi paling korup, paling memuakkan, paling menjijikkan, paling bodoh, dan secara moral paling bankrupt itu rusak. Bisa bankrupt itu bangkrut itu artinya. Kenapa saudara sebut institusi polisi memang yang paling korup? Ya, Yang Mulia, karena saya di sini secara state emosi saya sangat amat sedih dan kecewa dan marah, karena saya menganggap polisi itu, instansi polisi itu tugasnya adalah melayani, mengayomi, dan juga melindungi masyarakat. Namun harus ada kejadian seperti ini yang sangat kontradiktif dengan fungsi kepolisian sendiri. Jadi saya mengaku seperti itu. Maksudnya begitu? Kenapa tidak itu yang diposting? Karena saya sangat emosi saat itu. Emosi saya sangat bercampur dengan kekecewaan, kesedihan. Jadi itu yang keluar dari perasaan saya. Oke. Banyak yang melihat postingan saudara ini? Tidak, rata-rata memang viewers Instagram saya 300 sampai 500. Dan itu di angka normal. Oke. Apa saudara merasa senang? Pikiran yang kemudian menjelma menjadi kata-kata ini dilihat orang yang jumlahnya sekian? Saya tidak merasa senang karena intensi saya dari awal bukan untuk dilihat atau dilihat berapa banyak orang, karena memang saya hanya menyuarakan perasaan saya saat itu. Kalau saudara dari awal tidak ingin pikiran saudara dilihat orang, mengapa dipublikasikan? Karena itu akun sosial media saya pikir saya bisa post apapun yang saya inginkan. Oke, artinya memang ingin mempublikasikan kan? Saudara tidak perlu mengatakan tidak ingin mempublikasikan kalau kenyataannya dipublikasikan. Saya bukan tidak ingin mempublikasikan, cuman fokus saya saat itu tidak untuk berapa banyak orang yang melihat, seperti itu. Oke. Yang saudara maksud dengan bloodline rots in the deepest hell, bloodline itu siapa? Maksudnya adalah Darah daging. saat itu saya berpikirnya Jujur saja, yang saudara ya, maksud itu siapa? Keturunan gitu? keturunan oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Ya keturunan kan? Iya. Apa dosanya keturunan polisi itu yang tidak tahu menahu soal itu? Karena tadi yang mulia, saya melihat peristiwa ini sebagai wanita ya. Saya melihatnya itu karena kejadian tersebut Afan Kurniawan harus menanggung. Saya tidak tahu sekali lagi itu Afan Kurniawan udah meninggal atau belum. Cuman saya berpikir bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Afan tuh pasti kalau tidak meninggal atau enggak memiliki kecacatan tubuh yang sangat parah, dan pasti beliau tidak akan bisa produktif lagi dan bekerja lagi, dan bahkan juga berkeluarga mungkin. Dan saya sangat amat melihat hal tersebut sangat marah dan sangat sedih, dan saya berharap oknum-oknum tersebut juga mendapatkan ganjaran dan hukuman yang setimpal, karena ini sangat disayangkan hal yang terjadi seperti itu. Iya, orang-orang yang melakukan itu kan yang saudara maksud? Iya, di sini orang-orang di Apa hubungannya dengan keturunannya yang saudara harap membusuk di neraka itu?
Ya maksudnya di situ orang-orang tersebut dan keturunannya juga, karena tadi kan saya menjelaskan bahwa karena kejadian tersebut potensi Afan Kurniawan tidak bisa produktif, berkeluarga dan juga tidak bisa sehat lagi itu besar. Jadi karena itu keturunan polisi yang saudara anggap bersalah ini juga harus menanggung dosanya, begitu? di situ saya berpikiran seperti itu karena saya lagi emosi dan sedih. Di situ saya berpikiran seperti itu karena saya lagi emosi dan sedih. Oke, ya saya hanya ingin mengetahui apa pikiran saudara saja ya. Ya jujur saja disampaikan. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang muncul dari benak saudara memang gitu. Kecuali saudara sedang tidak sadar dan entah siapa yang menulis itu ya. Kita lanjutkan setelah asar. Cuma sebentar nanti ambil atas enggak langsung. Skor bisa. Unggahan yang kedua itu yang mana? Yang kedua yang dari akun Pandemic Talks, berita tentang Afan Kurniawan konfirmasi telah meninggal. Yang jenazah itu. Ya. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Itu di posting tanggal berapa? Sama tanggal 28 malam. 28 juga. Pukul berapa? Saya lupa, tapi pokoknya setelah di atas jam 8. Tidak berselang lama setelah yang tadi. Betul. Ya, coba ini dibesarkan. Ini postingan ulang itu. Iya. Ini postingan ulang. Postingan ulang. Aslinya yang punya Pandemic Talks. Pandemic Talk. Iya, betul. Gambarnya mereka yang punya. Semua mereka yang punya. Semua mereka yang punya. Afan Kurniawan, Radit Tulang Punggung ini mereka yang punya. Mereka yang punya. Saudaranya menambahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Ini ungkapan berbela-sungkawa saja ya. Iya. Setahu saya sih ini memang ungkapan berbela-sungkawa bagi orang Muslim. Betul. Coba di atasnya. Masih ada tambahan lagi yang sudah tambahkan di sini? Tidak ada.
Ini video atau foto aslinya? Foto, alhamdulillah. Foto yang merangkai begitu? Atau satu foto saja? Seingat saya hanya satu foto. Hanya satu foto? Seingat saya. Kalau yang tadi satu video? Tadi satu video. Yang sebelumnya satu video? Iya. Ini kan menunjukkan di atas itu ya? Iya. Kalau habis yang strip satu itu berganti ke yang lain gitu ya? Betul. Ini biasanya untuk Instastory atau Reel atau apa ini biasanya? Instastory. Instastory. Ya. Dia tidak berubah-ubah gambarnya. Coba ingat-ingat. Tidak berubah. Nah, Iya. walaupun dia bergeser dari waktu yang satu terus itu bergeser itu enggak? Itu adalah screenshotan orang ketika membuka profile saya dan buka story. Itu story saya bukan dari Pandemic Talks. Makanya ini kan story saudara. Iya. Di story saudara ini ada berapa unggahan orang yang saudara masukkan ke sana? Kalau di saat ini saya Di ini saja. Yang ini saja. Oh, itu saja. Iya. Yang ini saja. Itu saja dari Pandemic Talks. Terus kalau dia yang paling atas tuh ya, kan Ya. ada yang bergeser waktu itu ya. Bergeser ya. Kalau bergeser itu sampai ke paling kanan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 8 konten kan? 8 konten, tapi itu konten yang saya bikin nanti misalnya selfie saya. Tapi atau konten yang pertama itu nggak ada kaitannya dengan ini. tidak ada kaitannya. Berarti ini adalah konten yang keempat. Saya tidak ingat konten keberapa yang mulia. Tidak ingat. Iya. Kalau melihat ini sih, ini konten ini mulai di konten yang ke-5. Benar nggak? Seharusnya iya. Oke, ya. Berarti konten yang ke-1, 2, 3, 6, 7, 8 ada kaitannya dengan ini nggak? Nggak tahu. Nggak. Tidak tahu ya, tidak. Harusnya enggak. Saya tanya saudara. Hanya tadi yang berkaitan video Afan tersebut, lalu ini, dan itu pun dari 2 akun yang berbeda. Itu 2 postingan yang berbeda. 2 postingan. 2 Instastory yang berbeda. Betul. Makanya saya tanya di postingan ini yang pertama itu apa? Saudara ingat nggak? Yang di ini, yang postingan ini. Oh, tidak ingat. Yang kedua, Tidak ingat. oke, kita bahas aja yang ini. Kita lanjutkan Pak. Ini pukul berapa tadi? Di atas jam itu ada jamnya itu harusnya di atas jam 8 ya. Di atas jam Saya ingat 8. saudara jam berapa? Itu aja. Jam 9-an lah. Jam 9-an. Iya. Bukan jam 5 lebih 19 bukan. Bukan, itu Nah, screenshot orang. Oke. Lanjutkan Pak. Yang ketiga yang saudara publikasikan itu apa? Yang ketiga yang foto di dalam kantor gedung saya. Burn down this building ya. Iya. Ya, coba besarkan Pak. Ini saudara posting kapan? Di tanggal 29. Tanggal 29. Pukul berapa? Kira-kira pukul 11 pagi. 10-11. Di mana saudara memposting? Saya posisi memposting, saya lagi jalan ke rumah dari kantor, ada di LRT. Kalau nggak busway, LRT. Di daerah mana? Di daerah Kuningan. Kuningan. Iya. Apa yang ada dalam pikiran saudara saat itu ketika dalam perjalanan dari rumah menuju kantor sehingga menulis ini? Karena fotonya kan sudah ada. Iya. Fotonya itu diambil di tanggal Di tanggal 29. Pagi harinya. pukul berapa? Kira-kira pukul 9 setengah 10-an. Di kantor saudara. Di kantor saya. Tadi saudara posting ini dalam perjalanan dari rumah ke kantor apa dari kantor ke rumah? Dari kantor ke rumah. Oh, dari kantor ke rumah. Betul. Saudara ke kantor dulu, Iya. ya. Ke kantor dulu sampai di kantor pukul Pukul 8.30 atau 9. 4.30 atau 9. Ngapain setelah itu? Sebenarnya kan saat itu ada Begitu tiba di kantor ngapain? karena harusnya itu work from home, tapi saya sudah pengumumannya itu saya sudah sampai kantor. Jadi saya di kantor itu mengirimkan dokumen-dokumen dari laptop saya untuk dikerjakan di rumah, dan saya sempat juga tektokan sama bawahan saya. Seperti Setelah itu baru ambil foto ini. ya, dan juga kami berdiskusi di kantor dengan beberapa orang tentang kasus
kemarinnya Afan Kurniawan lalu ini terjadi. Jadi waktu ngambil foto menunjuk Mabes Polri itu dalam pikiran sudah mau bikin postingan ini? Belum, maksudnya yang mulia saya tidak mengerti pertanyaan. Kan bikin foto sudah nunjuk Mabes Polri itu, senyum, coba turunkan, naikkan. Itu kan senyum nunjuk kantor Mabes Polri itu, ya. Tujuan ambil foto ini mau ngapain sebenarnya? Mau membuat postingan yang baru dengan kalimat ini sudah terbayang, atau nanti mau bikin sesuatu atau bagaimana? Saya di situ posisinya lagi marah ya mulia, dan juga lagi sedih dan kecewa dengan penanganan kepolisian juga terhadap kasusnya Afan Kurniawan, karena tidak ada kejelasan detail juga dengan terhadap kejadian tersebut. Jadi di situ saya memang lagi sangat jengkel dan kesal melihat gedung tersebut, dan itu kan simbol kepolisian ya. Jadi di situ posisi saya memang lagi marah dan memang lagi sedih juga dan kecewa, dan memang saya mau saya ada ngepost kayak gitu ya itu. Ya memang di dalam pikiran saudara kalimat-kalimat itu sudah ada. Cuma nanti saya akan post nanti, saya siapkan dulu. Kalau kalimat-kalimatnya pada saat foto ini belum ada di otak saya. Cuma pada saat spontan, pada saat saya pulang. Kalau orang marah menunjuk gedung Mabes Polri, marah sama Polri, nggak senyum dong seharusnya. Iya, makanya itu balik lagi ke komunikasi Gen Z yang mulia, karena saya memang tidak ada intensi untuk seperti tindak laku ya, provokasi atau apapun. Itu image yang saya punya di Instagram dan kehidupan saya tuh ya seperti itu, silly and fun gitu loh kalau bahasa Inggris saya. Jadi tidak ada hal keseriusan apapun dalam postingan tersebut. Saya marah iya, tapi tidak emosi itu sampai saya benar-benar tingkat sebenci itu sama polisi, karena saya memang lagi marah sama kejadiannya gitu. Jadi saya tetap tersenyum dan saya tidak menunjukkan pose yang saya marah atau apa gitu, enggak. Gitu. Jadi memang direncanakan bahwa saya akan menulis sesuatu yang keras, tapi saya akan tersenyum gitu. Tidak ada rencana yang jadi semuanya spontan. Jadi ya saya hanya ingin tahu saja kenapa memilih tersenyum, padahal kata-katanya keras gitu. Ya, kata-katanya kan keras, bakar Mabes Polri. Tapi ekspresi saudara begini. Hanya saya tanya, apa yang ada dalam pikiran saudara saat itu? Iya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lihat tulisannya. Ini saudara tulis pada saat berada di MRT? LRT. Iya. Coba turunkan Pak. Dari mana dapat ide ini? Itu spontanitas kekecewaan dan kemarahan saya saja ya, karena runtutan kejadian yang terjadi dari mulai ya Afan Kurniawan dilindas, meninggal, dan juga ada video yang tersebar bahwa mobil tank tersebut kabur begitu saja, tidak bertanggung jawab. Jadi memang emosi yang menumpuk, dan dari informasi yang ada juga, makanya saya sangat kecewa dan marah dan geram ya melihat peruntutan berita tersebut dan peristiwa tersebut. Dan sampai jam 9.10 saat itu masih tidak ada press conference atau informasi dari kepolisian yang saya lihat at least yang membicarakan tentang kasus Afan Kurniawan dilindas seperti itu. Saudara sempat menjelaskan kepada polisi bahwa maksud saya bukan ingin minta orang bakar kantor polisi, tapi maksud saya adalah bahwa integritas polisi itu sudah runtuh. Coba jelaskan kembali di sini. Maksud saudara apa? Yang saudara ada dalam pikiran saudara itu apa sebenarnya? Ya, yang mulia, terima kasih pertanyaannya. Di kejelasan saya saat itu, karena saya melihat tuntutan kejadian tersebut dan juga saya melihat gelombang amarah dari masyarakat atas kejadian tersebut, jadi ya saya bisa menyimpulkan saat itu ya saya sendiri dan masyarakat pun sedang marah dengan bagaimana treatment polisi dalam kejadian ini gitu. Dan ya menurut penilaian saya ya integritas polisi saat itu sedang runtuh karena kejadian ini.
Jadi saya mengungkapkannya dengan please burn this building down and get them all. Di situ saya Kan jauh sekali apa yang saudara tulis dengan maksud yang ingin saudara sampaikan kepada publik. Kenapa tidak itu yang ditulis maksud saudara itu? Saudara kesulitan kan menulis itu dalam bahasa Inggris? Tidak, itu hanya frase saja. Iya, maksud saya begini. Maksud saudara kan jelas kan bahwa karena saya tidak puas dengan hasil pengusutan polisi, sikap dari polisi terhadap peristiwa ini. Integritas polisi ini sudah runtuh menurut saya. Kan begitu kan? Kenapa tidak itu yang ditulis? Kan sampai kepada masyarakat. Oh, ya paham. Ini kan jauh sekali. Kenapa jadinya begini gitu maksud saya. Karena balik lagi itu cara komunikasi di social media lebih straightforward dan juga janji yang lebih straightforward yang mulia itu hanya pengandaian saja seperti itu. Pengandaian. Iya. Saudara memadankan permintaan untuk membakar kantor polisi untuk mengandaikan apa? Yang bandingannya. Menggambarkan di situ di pikiran saya itu menggambarkan bahwa ya integritas polisi sudah runtuh di mata masyarakat seperti itu. Oke. Saya berharap saya bisa melemparkan beberapa batu, tapi ibu saya ingin saya di rumah. Apakah sebelum saudara menulis ini atau sebelum saudara berpikiran ingin memposting ini sudah minta pendapat ibu saudara? Tidak. Berarti bohong ini? Karena ini bukan bohong, tapi ini hanya pengandaian saja. Saya menulis kalimat tersebut pakai bahasa Inggris, second conditional. Izinkan saya jelaskan sedikit yang mulia. Kalau di bahasa Inggris itu conditional ada first, second, and third. Enggak, ini sudah jelas kok. Tidak perlu ditafsir-tafsirkan macam-macam. Saya harap saya bisa seolah-olah saudara sebetulnya ingin ikut unjuk rasa ke sana, mau lempar, meluapkan segala amarah saudara lah, kan begitu kan? Tapi nggak bisa, ibu saya nyuruh saya di rumah. Pernah minta izin posting ini sama ibu saudara atau minta izin pernah saya mau unjuk rasa bu, izinkan saya? Tidak. Maka dari itu saya tidak, sudah cukup jawabannya tidak. Sending strength to all the protesters. Semangat kan begitu ya. solidaritas. Saya paham kalau dari semangat. Saya rasa saudara tidak punya kesulitan untuk menulis pikiran saudara dalam bahasa Inggris, serumit apapun pikiran saudara ya. Karena kata-katanya tadi keras, rumit, gitu ya. Cuman kenapa saudara memilih menulis yang ini, tidak mau menulis yang apa adanya dalam pikiran saudara? Seperti HMI menulis tuntutannya reformasi Polri. Apa yang terjadi? Polri direformasi. Ya kan? Flyer-flyernya sudah saya lihat kemarin itu yang ditunjukkan penasihat hukum. Tuntutannya apa? Itu jelas tuntutannya. Apa yang mereka pikirkan selaras dengan apa yang mereka tulis, mereka ungkapkan. Ya, ini jauh sekali. Makanya saya tanya, apa yang terjadi? Apakah saudara punya? Saudara saya lihat satu, tapi ada sebelahnya ada satu lagi yang punya pemikiran yang berbeda yang mendorong saudara membuat seperti ini. Bukan yang mulia, karena kalau misalnya saya bisa jelaskan, HMI itu mereka memang organisasi yang benar-benar menuntut backgroundnya itu politikal dan memang menuntut sesuatu. Tapi kalau saya memposting ini di Instagram pribadi saya, ini hanya ungkapan kekecewaan dan kemarahan dan kesedihan saya. Saya tidak menuntut apa-apa di sini dan saya hanya mengekspresikan pendapat saya dan juga kemarahan saya, itu saja. Jadi berbeda, saya hanya pendapat pribadi, HMI itu menuntut sesuatu karena dia organisasi. Jadi menurut saudara, menurut pendapat saudara, ini boleh-boleh saja gitu ya?
karena itu pendapat pribadi saya dan saya tulis di Instagram pribadi saya, tidak ada hubungannya dengan, saya tidak ingin apa-apa gitu. Saudara tidak ingin peristiwa terlindasnya Afan Kurniawan itu disidangkan juga di pengadilan supaya orang-orang publik semua yang ada di sini tahu bahwa apakah dia bersalah atau tidak. Membiarkan hukum itu bekerja, membiarkan polisi, jaksa, hakim bekerja di porsinya masing-masing. Saya mau. Kenapa tidak itu yang dipilih untuk diposting? Saya mau, tapi karena ini adalah opini dan akun pribadi saya dan saya tidak mempunyai influence, dan juga akun saya itu bukan akun politik yang di follow dengan orang-orang yang sekiranya akan melihat akun postingan ini dan akan melakukan sesuatu yang mulia, karena saya hanya memposting ini kepada ya teman-teman saya, follower saya, dan juga itu opini saya, seperti itu. Oke. Postingan selanjutnya Pak. Berarti ini yang terakhir saudara posting ya? Iya. Ini di tanggal 29 juga. 29 Juni. Pukul berapa ini? Sama. Pukul kira-kira jam 11-an. Berarti masih di LRT. Masih di awal. Masih. Iya. Emosinya masih ya. Iya. Belum puas lah ya. Belum ya. Belum puas. Ini yang terakhir. Iya. Coba dibesarkan. Barangkali ini kata-katanya saja. Besarkan lagi Pak Doni. Pak Doni, besarkan lagi Pak. Policemen should be serving our country, but why do I serve harder than all of them combined? Saudara merasa saudara sudah berusaha bekerja keras gitu ya, tapi polisi di seluruh Indonesia gitu, kalau kerjanya disatukan jadi satu, masih belum ada apa-apanya sama saya, kira-kira gitu ya. Izinkan saya meluruskan yang mulia. Gimana? Jadi di sini saya menulis policemen should be serving our country, but why do I serve harder than all of them combined? Dan jika dilihat secara konteks, saya ini sedang melakukan outfit check atau saya sedang merekam pakaian saya. Pada saat itu saya merasa saya lagi cantik, pakaian saya bagus, rambut saya bagus. Kalimat serve di sini adalah permainan kata makna ganda. Jika diartikan secara harfiah, serve memang artinya melayani. Namun di kamus Gen Z, serve itu sesuatu yang mendeskripsikan sesuatu yang Ada keren. kamus Gen Z ya? Iya, kayak sesuatu yang keren. Ada yang tahu kamus Gen Z? Ada ya? Iya, selain Gen Z. Setelah kata slangnya Dedi Sartian, saya belum pernah dengar ada kamusku yang berbeda. Seperti itu. Serve, slay itu kamus Gen Z yang artinya keren gitu. Jadi di sini sebenarnya saya lagi mendeskripsikan pakaian saya yang I serve hard, artinya ya pakaian saya lagi keren gitu di situ. Dicampurkan dengan unsur humor lah intinya. Oh, saudara merasa pakaian saudara keren, Di saat itu ya. terus polisi Jadi masih karena nyambung sama konten yang sebelumnya, saya masih mengkritik polisi dan mengungkapkan kecewaan. Jadi saya campur kedua hal tersebut gitu, kritik dan unsur humor. Why do I serve harder than all of them combined? Saudara merasa dengan pakaian saudara yang seperti itu, saudara keren dan merasa pengabdian polisi itu tidak ada apa-apanya dengan saya yang keren ini gitu. Itu lebih ke bercandaan tentang outfit sih, yang mulia. They are so useless and lazy. FR itu apa? For real. For real. Mereka benar-benar malas. That's why they are all fat, ugly. Ugly maksudnya ya? Ugly dan botak. Saudara merasa semua polisi begitu ya? Di situ saya lagi memikirkan representasi polisi di media mainstream, terutama di kartun Bart Simpson yang merepresentasikan polisi memang Apa? bukan The Simpson. The Simpsons. Iya, yang saya sangat suka kartun The Simpsons, jadi saya berpikir representasinya itu di situ gitu, yang mendeskripsikan polisi itu gendut, jelek dan botak dan juga pemalas karena suka makan donat di dalam mobil. Gitu. Iya, makanya saya tulis policeman, dan policeman itu kan universal.
Saudara tidak berpikir ada polisi-polisi yang baik yang akan marah melihat ini, sakit hatinya begitu? Tidak, karena saya juga sangat memilih orang-orang yang bisa melihat story saya. Seperti itu. Jadi story saat ini kan saya post di story dan harusnya itu dilihat oleh teman-teman saya yang follow saya. Iya, tapi kan kalau kebetulan ada yang kemudian melihat profil saudara kan bisa lihat story-nya. Kalau kebetulan bisa melihat profilnya kan? Betul. Nah, Makanya siapa tahu kan begitu kan? Iya, tapi kan itu dia yang mulia, saya tidak ada niat awalnya untuk Saudara tidak memikirkan sejauh itu, tidak memikirkan sejauh itu, tidak. mengatasnamakan Gen Z. Tidak semua rasanya Gen Z begitu ya. Rasanya tidak semua ya. Oke, bawahnya. Ada tulisan lagi nggak di bawahnya? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Apakah saudara merasa negara ini sudah tidak bisa diandalkan perangkat-perangkat hukumnya? Di saat itu saya merasa kecewa, tapi saya tidak berpikir bahwa semua perangkat negara, hukum negara tidak bisa diandalkan. Hanya saat kejadian situ saja saya spontan. Sekarang bagaimana perasaan saudara? Sekarang, maksudnya saat saya disidangkan ini, Ya sekarang. saya lebih merasa, saya masih merasa sangat kecewa dan sangat sedih ya, karena opini saya saja saya harus duduk di sini dan didakwakan. Dan juga kemarin saya baru melihat ada kejadian baru di mana ada 6 polisi yang menggebuki 2 debt collector, dan itu menambah rasa kecewa saya. Saya tidak hopeless terhadap kemajuan di negara ini, tapi saya sangat sedih atas kejadian yang terjadi yang mulia. Apa yang membuat saudara kecewa dengan keadaan polisi yang melakukan kekerasan kepada orang itu? Karena balik lagi tadi, saya berpikir selama ini polisi fungsinya adalah melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Tapi saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat kecil, sama seperti almarhum Novan Kurniawan, saya melihat kejadian tersebut, saya sangat kecewa yang mulia. Karena selama ini yang ketika ada kejahatan, kami lari ke polisi. Namun dengan ada kejadian ini, kami harus lari ke siapa lagi? Itu saya merasa sangat kecewa yang mulia. Saya tidak ada kebencian dengan polisi dan negara ini di hati saya, tapi saya hanya sangat kecewa terhadap treatment polisi gitu ke masyarakat. Karena masyarakat itu bisa jadi saya, bisa jadi adik saya, teman saya, siapapun yang duduk di sini. Oke. Bagaimana ke depannya kalau ada kejadian yang lain yang harus menimpa masyarakat kecil tangan polisi seperti itu yang mulia. Jadi saudara percaya kalau kekerasan tidak bisa digunakan menyelesaikan masalah? Betul. Betul. Yang dilakukan polisi seharusnya apa? Menggunakan apa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat? Saya tidak ada kuasa untuk menjawab itu karena saya bukan anggota kepolisian, tapi jelas-jelas kekerasan itu bukan jawabannya. Kekerasan bukan Tidak jawabannya. bisa ya kekerasan. Terdakwa ya. Kenapa saudara ini tidak menggunakan bahasa yang lugas dan jelas saja? Kenapa harus pakai bahasa Inggris yang berandai-andai dan bersayap? Apakah dalam pikiran saudara supaya tidak dinilai menghujat atau menghasut? Seperti apa? Dari awal saya tidak ada berniatan untuk menghujat dan menghasut, itu karena gaya bahasa sosial media dan janji saja yang mulia, dan mungkin gaya bicara personal juga ya, seperti itu. Ketika terdakwa mengupload ini tadi ya di Instastory itu kan 24 jam tuh selesai. Instagram terdakwa ini privat atau publik? Public. Publik ya. Public, ya. Artinya yang tidak berteman bisa melihat. Kalau story tidak harus yang berteman, tapi Dalam uploadan ini apakah saudari ini menyeting hanya dilihat oleh tertentu kan?
Jadi kalau di Instagram Story itu ada fitur di mana kita bisa hide orang-orang. Saya memang hide beberapa orang yang saya tidak nyaman untuk berinteraksi, misalnya teman-teman lama atau orang-orang yang tidak saya kenal, tapi bukan karena postingan ini saja, memang secara general aja. Semua postingan yang Betul. sudah posting ada beberapa yang disembunyikan ya. Betul. Terdakwa kapan ditangkap? Ditangkap kapan? Tanggal 1 September. 1 September. Betul. Ketika postingan ini dibuat, toh peristiwa di Jakarta seperti apa? Postingan ini dibuat pada tanggal 28-29 ya. Ya yang saya lihat tanggal 28 itu kan ada runtutan demo ya yang mulia. Tapi yang saya lihat tanggal 28 itu ya eskalasinya karena peristiwa Afan Kurniawan dilindas dan meninggal. Lalu tanggal 29 itu pada saat pagi ini saya tidak melihat apa-apa di sekitar jalan atau di kantor saya. Jadi saya melihatnya hanya dari sosial media setelah saya pulang. Dari sosial media, apakah terdakwa juga mengikuti berita selain di sosial media? Ada apa kelanjutan terkait peristiwa 28-29 Agustus di Jakarta? Saya lihat di sosial media saja masih banyak demo dan juga ya ada berita-berita statement kepolisian juga seperti itu. Ada mengikuti berita terkait dengan Mabes Polri yang tadi kata-katanya bakar Mabes, ada? Maksudnya ini? Tadi kan saudara mengatakan ada uploadan postingan tadi bakar Mabes Polri. Oh? Apakah terdakwa kemudian mengikuti berita atau informasi terkait dengan kondisi Mabes Polri? Tidak, karena fokusnya adalah bukan di Mabes Polri. Tidak mengikuti ya? Tidak. Kapan ibu terdakwa tahu terdakwa memposting ini tadi 1, 2, 3, 4? Ibu saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Ketika penangkapan ada ibunya? Ada. Ada. Apa yang terdakwa sampaikan? Ada tidak? Ada. Apa? Jadi pada saat ditangkap sebenarnya polisi itu datang ke rumah saya mau memanggil ibu saya. Tapi saya tanya, ini dari mana? Terus mereka menjawab dari kepolisian, kami mau minta konfirmasi. Mana ibunya? Saya bilang, tidak usah, saya hadapin aja, mau minta konfirmasi apa. Terus lalu mereka gelar perkara, mereka menunjukkan surat-surat saya sudah ditangkap sebagai tersangka tanpa pemanggilan terlebih dahulu. Lalu saya harus pergi ke kantor polisi, mereka bilang saya harus pengecekan. Lalu saya bilang ke ibu saya yang lagi ada di kamar saat itu, dari saya di ruang tamu, saya bilang, Bunda, jangan panik, jangan sedih, jangan nangis. Aku dipanggil ke polisi gara-gara dituduh melakukan provokasi atas story aku. Lalu bunda saya kaget, lalu menangis. Yang menangkap saudara Mabes kah Polda? Mabes. Mabes ya? Ya, cyber. Ketika penangkapan, ada tidak anggota yang melakukan penangkapan itu menunjukkan IG postingan ini? Screenshot ini? Iya. Ada? Ada. Ada ya? Ya. Silakan umum, jangan diulang yang sudah kami tanyakan ya. Jadi saudara tadi kan menjelaskan bahwa kerja di AIPA ya. Betul. Apakah ada dampaknya dengan postingan saudara terhadap AIPA? Kalau dari perspektif saya, Ibu, ada dampak ketika saya ditangkap dan di press conference. Tapi ketika saya memposting, itu kan ada gap waktu dari 28-29, 30-31, tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak ada dampaknya, tidak ada. Tidak ada. Dan saudara ditangkap pas tanggal 1 ya? Tanggal 1 betul. Apakah jadi tidak sempat ada teguran ya dari AIPA? Tidak.
Tidak ya? karena memang tidak terjadi apa-apa sebelum saya ditangkap. Oh, sebentar tidak jadi apa-apa ya. Baik, dilanjutkan. Mulai IG dari saudara terdakwa, apakah ingat nggak followernya berapa gitu, untuk supaya bisa langsung melihat IG yang tadi saudara posting tersebut. Pada saat itu 3.900-an. 3.900. Apakah itu yang follower atau orang lain yang melihat itu dapat terlihat oleh saudara berapa orang yang sudah melihat gitu? Bisa, tadi saya bilang ada 300 sampai 500-an. 300 sampai 500 pada saat saudara 24 jam itu memposting Betul. yang tadi itu. Betul. Apakah setelah 24 jam itu, apakah itu langsung hilang atau di reel saudara itu hilang atau tidak tuh waktu di masa itu kalau sudah 24 jam? Saya tidak mengupload reels, saya mengupload IG story. IG story itu memang 24 jam hilang. Hilang dengan sendirinya, Ya, termasuk orang-orang yang sudah melihat itu. betul. Sudah cukup? Tutup dulu ya mulia. Jangan diulang yang sudah kali tanya. Saudari Laras ya tadi sudah menjelaskan terkait dengan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan saudara di EIPA gitu ya. Terus kemudian akhirnya saudari ditangkap lalu kemudian tidak diperpanjang gitu ya kontraknya gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam fasilitasi pertanyaan kepada Laras gitu, saya ingin menanyakan terkait dengan catatan saudara gitu ya. Apakah sebelumnya saudara pernah terlibat dalam unjuk rasa, terus kemudian terlibat dalam organisasi HAM asasi manusia, dan apakah saudara juga sebelumnya pernah memiliki catatan kriminal? Tidak pernah. Tidak pernah semuanya. Semuanya tidak pernah. Oke. Tadi saudara menjelaskan juga bahwa pekerjaan spesifik saudara adalah mengelola akun media sosial dari ASEAN gitu ya. Betul. AIPA. AIPA. Terus bisa dijelaskan isu spesifiknya ASEAN terkait dengan pekerjaan saudara ini membahas apa saja? Jadi kita di AIPA itu ada namanya standing committee atau tema ya, tema topik besar, yaitu ada economic, politics, social, women, organizational, sama youth. Jadi di seputar 6 itu, terutama di isu women sama youth. Oke, tapi isunya internasional. Regional, secara region. Region. Ya, 10 negara Asia Tenggara. Dalam hal ini, saudara juga pernah menyuarakan terkait dengan isu hak asasi manusia di luar negeri selain di Indonesia. Di Instagram pribadi saya, ya saya memang sangat mengikuti ya isu human rights dan juga women dan juga youth. Saya selalu menyuarakan Palestina dan Israel. Saya juga menyuarakan isu-isu racism di US atau di seluruh dunia. Dan juga yang terakhir adalah saya mengikuti isu Thailand Kambodia, isu perebutan wilayah. Nah, terus kaitannya dengan postingan saudara tadi, apakah itu kemudian relate dengan isu yang saudara angkat setiap dengan pekerjaan Anda atau gimana? Kalau di pekerjaan tidak ya, tapi lebih ke isu yang memang saya sebagai manusia ikuti gitu, human rights, karena kan itu berhubungan dengan hidup manusia. Tapi spesifik biasanya menyuarakan di sosial media saja, Di sosial media tanpa pernah terlibat langsung dalam organisasi ya. Terus kemudian, nah pada saat tadi yang Mulia Majelis Hakim sudah menyatakan menanyakan terkait dengan pelindasan Afan Kurniawan pada tanggal 28 atau 29 Agustus itu ya. Nah lalu kemudian saudara memposting gitu ya. Nah pada saat itu yang saudara alami
itu juga apakah saudara melihat dan mengetahui kemarahan banyak orang juga terkait dengan Afan Kurniawan yang meninggal di lindas mobil taktis polisi? Iya, saya juga melihat kemarahan masyarakat. Oke. Banyak ya yang ada, Banyak, saudara. banyak Bukan, sekali. artinya ini sebenarnya bukan hanya pribadi Anda ya, tapi sebenarnya kemarahan dari publik gitu ya terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya Afan. Benar. Nah, saudara tadi menjelaskan follower saudara berapa? 3.900-an. 3.900 dan Anda bukan influencer ya? Bukan sama sekali. Oh, bukan sama sekali. Terus Anda memiliki kemampuan untuk bisa mengorganisir atau mengorkestrasi seseorang untuk melakukan demonstrasi misalnya? Tidak, karena baik lagi saya bukan influencer, saya bukan siapa-siapa, saya hanya masyarakat biasa. Oke. Dan terkait yang tadi postingan itu murni emosi kekecewaan sesaat. Betul. Tidak ada niat sama sekali untuk melakukan pengrusakan atau penghasutan kepada orang lain melakukan perbuatan pidana. Tidak ada, itu hanya emosi saya. Emosi sesaat. Oke. Nah, postingan saudara itu sebenarnya yang Anda kritisi itu terkait dengan institusi pemerintah atau menyasar juga kepada kelompok, ras atau individu tertentu? Hanya instansi, Hanya instansi saja. Iya. Karena itu tadi ada. karena ada kejadian tersebut. Oh iya, tadi Anda menjelaskan juga instastory-nya hilang. Karena instastory biasanya termuatnya itu sampai berapa hari atau berapa jam? Hanya 24 jam. Hanya 24 jam. Memang fiturnya seperti itu. Oke. Nah, sepengetahuan saudara terkait dengan instastory yang 24 jam itu, lalu kemudian ada seorang yang melakukan DM untuk mempertanyakan atau melakukan intimidasi atau doxing dan lain sebagainya ada setelah Anda memposting instastory Instagram ini? Ada beberapa akun, tapi yang saya ingat itu adalah akun yang bernama Neng Irma dengan profil tertulis #Sepolwan30. Seingat saya Siapa? Neng Irma. Neng Irma. Itu yang meneror saya. Yang mulia sepertinya sudah pernah kami berikan bukti terkait dengan bahwa dia sempat diintimidasi terkait waktu pemeriksaan saksi Galila. Mohon ditunjukkan yang mulia. Ini nanti tolong dilampirkan ya dalam pemeriksaan. Ini akan diajukan kan ya? Ya, Kami hanya memeriksa apa yang diajukan ya. ya. Kami semua sebentar ya. Bukti lapor dan bersurat. Pertama,
Sabtu kita selesaikan ya, supaya tidak ada jeda.